Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Flower, NIM 8783888171, Prodi S1 PGSD dengan mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dari UPBJJ Universitas Terbuka Padang. Baiklah, saya akan melakukan tugas 2 tutorial online Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Sebelum kita memulai aktivitas senam lantai, bulu tangkis, dan bola voli, terlebih dahulu kita harus melakukan pemanasan. Pemanasan merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh secara menyeluruh. Pemanasan membantu tubuh lebih siap sebelum melakukan ketiga jenis olahraga tersebut. Secara umum, manfaat pemanasan adalah 1. Mencegah cedera. Pemanasan membuat otot dan sendi lebih lentur sehingga tubuh tidak kaget ketika melakukan gerakan yang lebih berat. 2. Meningkatkan kelincahan dan koordinasi. Baik senam lantai, bulu tangkis maupun bola voli membutuhkan ketepatan gerak. Dengan pemanasan, tubuh lebih stabil dan gerakan lebih terkontrol. 3. Meningkatkan kekuatan dan daya ledak. Aktivitas otot melalui pemanasan membantu tubuh menghasilkan tenaga lebih baik. Misalnya saat meloncat, memukul bola, atau bergerak cepat. 4. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Pemanasan membantu menyiapkan mental sehingga pemain lebih siap mengikuti ritme permainan atau rangkaian gerak. 5. Meningkatkan sirkulasi darah. Detak jantung meningkat secara bertahap sehingga tubuh lebih nyaman saat memasuki latihan inti. Tugas pertamanya yaitu senam lantai, guling depan, dan guling belakang. Selamat menyaksikan. Guling depan adalah gerakan menggulung tubuh ke arah depan dengan posisi badan membulat. Tujuannya untuk melatih kelentukan kontrol tubuh dan keberanian. Diawali dengan awalan jongkok, kedua kaki dirapatkan, tumit terangkat, dan badan sedikit condong ke depan supaya mudah mengalihkan beban tubuh. Letakkan tangan di depan bahu, telapak tangan menempel di lantai selebar bahu sebagai tumpuan awal. Setelah itu, dagu ditempelkan ke dada. Ini penting agar leher aman dan punggung bisa membulat. Setelah itu, badan dibulatkan, punggung melengkung seperti bola sehingga gulungan lebih mulus. Dorong tubuh ke depan, gunakan kedua kaki untuk menolak lantai sedikit, lalu biarkan tubuh berguling melewati pundak dan punggung atas. Untuk langkah akhir, usahakan berakhir kembali ke posisi jongkok. Selanjutnya, guling belakang. Guling belakang adalah gerakan berguling ke arah belakang dengan tumpuan punggung, pinggul, dan tangan. Gerakan ini butuh koordinasi dan kekuatan lebih dibanding guling depan. Diawali dengan awalan jongkok, lalu tangan di samping telinga, telapak tangan menghadap ke atas. Ini penting untuk membantu mendorong tubuh saat gulungan. Dan setelah itu, dagu ditarik ke dada, mencegah kepala terbentur lantai dan membuat punggung membulat. 1, 2, 3. Jatuhkan tubuh ke belakang, mulai dari punggung bawah, lalu punggung atas, bukan langsung ke kepala. Dorong dengan tangan. Saat pinggul naik, kedua tangan menekan lantai sehingga tubuh terdorong untuk menyelesaikan gulungan. Dan pada tahap akhir, itu kembali ke posisi jongkok seperti semula. 1, 2, 3. Setelah melakukan senam lantai guling depan dan guling belakang, untuk tugas video yang keduanya yaitu permainan bulu tangkis, teknik forehand dan teknik backhand. Selamat menyaksikan. Teknik forehand adalah teknik pukulan dengan sisi tangan dominan. Di sini saya memakai tangan kanan. Intinya, pemain memukul shuttlecock dengan ayunan terbuka ke depan sehingga tenaga lebih besar dan arah pukulan lebih terkontrol. Untuk sikap awal, tubuh sedikit menyamping, kaki kanan di belakang untuk memberi dorongan. Pegangan raket, gunakan forehand grip, ibu jari dan telunjuk seperti menjepit gagang. Untuk posisi raket berada di samping tubuh, sisi kanan, kepala raket agak ke belakang. Dan gerakannya, ayunkan tangan ke depan dari bawah atau samping, ikuti arah shuttlecock. Dan untuk akhirannya, biarkan ayunan follow through agar pukulan stabil. Teknik backhand adalah teknik pukulan ketika shuttlecock berada di sisi non-dominan atau di bagian kiri saya, sehingga pemain memukul dengan punggung tangan. Gerakannya cenderung lebih pendek dan membutuhkan koordinasi pergelangan yang baik. Untuk sikap awal, tubuh sedikit memutar agar bahu sebelah kiri menghadap shuttlecock. Pegangan raket, gunakan backhand grip. Ibu jari naik ke bagian datar gagang raket sebagai penopang. Untuk posisi raket disilangkan ke depan tubuh. Kepala raket siap mengarah ke shuttlecock. Untuk gerakannya, dorong shuttlecock dengan pergelangan dan sedikit ayunan. Dan bagian akhirnya, tangan tetap mengikuti arah pukulan. Selanjutnya, setelah melakukan permainan bulu tangkis dengan teknik forehand dan backhand, untuk video ketiganya, saya akan melakukan permainan bola voli, passing atas dan passing bawah. Selamat menyaksikan.
Passing atas dilakukan ketika bola datang di atas dada atau kepala sehingga pemain bisa mengatur umpan dengan lebih presisi. Caranya, bentuk kedua tangan seperti mangkuk atau setengah bola dengan jari-jari terbuka dan rileks. Posisi pergelangan tangan berada sedikit di atas dahi sehingga bola ditangkap oleh ujung jari bukan telapak tangan. Ketika bola menyentuh jari, lutut sedikit ditekuk lalu diluruskan bersamaan dengan dorongan jari-jari ke atas agar umpan lebih halus dan terkontrol. Badan tetap seimbang, pandangan mengikuti arah bola. Sedangkan passing bawah digunakan ketika bola datang rendah atau keras, sehingga tangan perlu membentuk bidang pantul yang kuat. Caranya, kedua tangan disatukan dengan menggenggam salah satu tangan, lalu ibu jari sejajar dan menghadap ke depan. Siku dikunci dan diluruskan sehingga terbentuk bidang pantul rata pada lengan bagian bawah. Saat bola datang, pemain sedikit menekuk lutut untuk menyerap tenaga bola lalu mengarahkan pantulan dengan mengangkat lengan dan dorongan. Bola tidak dipukul tetapi dipantulkan dari lengan bawah.